Edunera Production. Assalamualaikum adik-adik. Kembali lagi bersama Kak Yasmin. Hari ini Kak Yasmin akan menceritakan sebuah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelum Kak Yasmin menceritakan, adik-adik duduk yang manis dulu yuk. Yusuf alaihissalam merupakan salah satu anak dari 11 anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Beliau adalah satu-satunya putra dari Nabi Yakub yang diberi tugas kenabian dari Allah. Bermula dari beliau masih kecil, Yusuf alaihissalam mengalami mimpi yang ia langsung menceritakan itu kepada ayahnya Nabi Yakub. Dalam mimpiku, aku melihat bulan, matahari, dan 11 bintang bersujud kepadaku. Nabi Yakub tersenyum dan berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, atau mereka akan mencelakaimu." Para ulama menafsirkan mimpi Nabi Yusuf, bulan dan matahari mengisyaratkan orang tua beliau. 11 bintang merujuk kepada saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam sebanyak 11 orang. Melalui surat Yusuf disebutkan bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam iri kepada Nabi Yusuf dan saudara kandungnya yang bernama Bunyamin. Mereka iri dan dengki karena merasa ayahnya Nabi Yakub lebih perhatian kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin dibandingkan kepada mereka. Karena rasa dengki itu, mereka ingin membuang Nabi Yusuf jauh dari rumahnya agar Nabi Yakub memiliki kasih sayang sepenuhnya kepada mereka. Ayah lebih menyayangi Yusuf daripada kita. Ketika saudara Nabi Yusuf sedang merencanakan sebuah tindakan itu, salah satu dari mereka berkata, Kita buang saja dia ke dalam sumur, supaya dia diambil oleh para musafir. mendengar pendapat ini, mereka pun setuju. Tak lama dari itu, mereka mendatangi Nabi Yakub, ayahnya, untuk mengajak Nabi Yusuf keluar dengan alasan untuk mengajak bermain. Untuk apa mengajak Yusuf? Ia masih kecil. Jawab Nabi Yakub. Nabi Yakub pun ragu untuk mengizinkan Yusuf keluar bersama anak-anaknya. Namun mereka terus meyakini Nabi Yakub untuk bisa mengajak Nabi Yusuf keluar. Apa alasan ayah tidak mempercayai kami, padahal kami menginginkan kebahagiaan darinya? Mereka terus meyakini Nabi Yakub untuk bisa mengajak Nabi Yusuf keluar. Sebenarnya ada kecurigaan di dalam diri Yakub. Namun akhirnya dengan berat hati Nabi Yakub mengizinkan mereka untuk membawa Yusuf pergi. Kala di perjalanan, mereka mulai melancarkan rencana mereka. Mereka mulai menghina dan mencaci maki Yusuf alaihissalam dengan tindakan dan ucapan mereka. Hai Yusuf, apakah kamu tidak tahu maksud kami? Ada apa ini? Tidak usah banyak tanya, karena hari ini adalah hari yang kami nantikan. Hahaha. Apa maksudnya, Kak? Aku tidak tahu apa-apa. Setelah ini, kamu juga akan tahu. Hahaha. Apa salahku, Kak? Karena semenjak kamu lahir, ayah selalu mengabaikan kami. Dan itu semua salah kamu. Itu semua tidak benar, Kak. Ayah sangat menyayangi kalian. Lalu ada sebuah sumur yang cukup jauh dari rumah mereka. Mereka mulai memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur tersebut. Tolong aku! Hahaha, rasakan kau Yusuf. Setelah berhasil memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, saudara Nabi Yusuf mengambil baju Yusuf
dan melumurinya dengan darah kambing. Lalu melaporkan hal tersebut kepada Nabi Yakub sebagai kejadian palsu. Mereka berpura-pura menangis dan sedih di hadapan ayah mereka. Mereka menjelaskan kepada Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf dimangsa serigala. Lalu mereka memperlihatkan baju yang dilumuri darah kambing tersebut sebagai pembuktian kepada ayahnya bahwa Yusuf memang benar-benar dimakan serigala. Sebenarnya, Nabi Yakub tidak langsung percaya begitu saja terhadap pengakuan anak-anaknya. Namun, beliau hanya bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah yang pertama, saling mengasihi satu sama lain, apalagi saudara semuslim. Yang kedua, hendaknya kita selalu berprasangka baik kepada orang lain. Yang ketiga, janganlah kita membenci seseorang. Itu dia tadi kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang diceritakan oleh Kak Yasmin. Semoga kita semua dapat mengambil kisah tersebut menjadi hikmah. Wassalamualaikum adik-adik. Edunera Production.